anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Nadia. Oh, Nadia tidak hadir. Kemana dia, Nadia tidak hadir? Sakit. Oh, Nadia sakit. Terima kasih atas informasinya. Namun sebelum Ibu mulai materi, tidak ada salahnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Yuanda mau? Silakan dipimpin dulu doanya. Iya, sudah selesai. Begitu doanya, kita berdoa sudah selesai supaya semua berjalan dengan lancar. Namun sebelum Ibu mulai materi, tidak ada salahnya kita akan melakukan relaksasi sebentar ya. Ice breaking, disebut dengan ice breaking games. Anak-anak bisa ikuti Ibu. Ibu memegang spidol di sebelah kanan, sebelah kiri ini buku. Tolong perhatikan ya. Kalau Ibu tunjuk ini spidol, kalian sebut spidol. Yang kiri buku, kalian sebut buku. Spidol, buku. Spidol, buku. Buku, spidol. Buku, spidol. Jadi kalian harus konsentrasi. Ini apa? Buku. Ini apa? Spidol. Ini apa? Spidol. Buku. Ini spidol. Oh, berarti kalian salah. Ini buku. Oh, berarti kalian salah. Berarti kalian kurang konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Sudah, tadi relaksasi sebentar ya, biar kalian tidak tegang. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang penyampaian SKKD dan KD, yaitu tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini adalah tentang motivasi berprestasi. Apa itu tujuan dari mempelajari motivasi berprestasi hari ini? Yang pertama adalah peserta didik mampu meningkatkan motivasi belajar untuk meraih prestasi. Itu tujuan umum yang pertama. Kemudian tujuan khususnya yang kedua, peserta didik dapat menganalisis motivasi berprestasi. Yang kedua, mampu mengkorelasikan fungsi motivasi. Yang ketiga, dapat membangun motivasi untuk mencapai prestasi belajar. Itu tujuannya. Kemudian, baik anak-anak, ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Silahkan, Nadia mungkin bisa silahkan sebutkan apa itu motivasi belajar. Iya, benar sekali. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai dengan baik. Benar sekali, itu salah satu dari pengertian motivasi belajar. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Baik, sebelum itu kita akan membentuk sebuah kelompok ya. Kelompok asal dan kelompok ahli. Silahkan anak-anak maju ke depan. Kelompok asal sebelah sini, kelompok ahli sebelah sini. Atau bisa juga pada di bangkunya duduk, silahkan boleh. Kelompok asal dan kelompok ahli kita bisa dibagi, nanti kita bisa bagi kelompoknya. Kemudian sudah dibagi kelompoknya? Sudah? Kalau sudah, kelompok 1 Ibu kasih materi tentang definisi motivasi berprestasi. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, fungsi motivasi dalam belajar. Kemudian kelompok 3, membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Itu pembagian kelompoknya ya. Silakan dimulai. Sumber belajar kita hari ini adalah kita menggunakan laptop, LCD, PowerPoint, dan buku penunjang ya. Kemudian silakan, sudah selesai diskusinya anak-anak? Kalau sudah, kelompok ahli. Silakan kelompok 1. Apa itu definisi tentang motivasi berprestasi? Ya, bagus sekali. Keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Mungkin teman-teman lain bisa memberikan tanggapan? Ada? Kalau tidak, kita bahas dulu kelompok 2 ya, tentang fungsi dari motivasi dalam belajar. Fungsi motivasi itu, silakan kelompok 2. Fungsi dari motivasi adalah, iya, bagus sekali, luar biasa ya tanggapannya.
Fungsi motivasi itu adalah mendorong timbulnya suatu perubahan, kemudian menentukan penguatan belajar, terus memperjelas tujuan dan menentukan ketekunan. Itu fungsi dari motivasi. Kemudian kelompok yang ketiga, materi tentang membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Silahkan Yuanda, kelompok 3 sebutkan hasil diskusinya, silahkan. Iya, luar biasa ya anak-anak ya. Meningkatkan motivasi belajar, kemudian membuat agenda, memahami gaya belajar, kemudian istirahat, hindari gangguan selama belajar, kemudian belajar pada tempat yang nyaman, kemudian tetap termotivasi diri. Kalian luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kemudian anggota kelompok kalau sudah selesai berdiskusi, anggota kelompok ahli dan kelompok asal silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silahkan kelompoknya, silahkan. Sudah selesai? Kalau sudah, sekarang Ibu kasih lembar jawaban. Ini lembar jawaban. Ini silahkan diambil, dibagikan lembar jawabannya. Ini diisi ya, ini diisi soal berhubungan tentang motivasi berprestasi. Silahkan dibagikan lembar jawabannya. Kemudian diskusikan kelompok asal mana? Nah, kelompok asal sekarang silahkan berdiskusi. Siapa yang sudah mempelajari tentang materi dari motivasi belajar? Silahkan kelompok asal. Silahkan diskusikan. Sudah? Sudah selesai? Coba Danes, silahkan. Ya, luar biasa sekali ya. Memang kalian ini semangat sekali untuk belajar. Luar biasa pokoknya semua. Sudah bisa mendiskusikan tentang apa yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian presentasi dari kelompok asal. Tadi sudah kelompok ahli ya, presentasi 1 diwakili. Kemudian kelompok asal silahkan presentasi ke depan. Kemukakan tentang motivasi belajar, kemudian fungsi motivasi dan meningkatkan motivasi belajar. Silahkan dipresentasikan. Luar biasa sekali ya, hasilnya juga bagus. Anak-anak sudah mulai memahami semua materi yang Ibu berikan. Selanjutnya apa yang ada yang ditanyakan lagi? Ada? Kalau ada silahkan. Coba Alika, ada yang ditanyakan? Oh, bagaimana cara meningkatkan motivasi? Ada yang bisa menjawab mungkin anak-anak? Ada yang bisa? Ya, luar biasa sekali tanggapannya. Untuk meningkatkan motivasi itu anak-anak bisa dengan dorongan dari diri sendiri. Kalau dari dalam diri sendiri itu tidak ada motivasi yang bagus, maka cenderung anak-anak tidak akan pernah konsentrasi dalam belajar. Dan motivasi belajar itu akan terus menurun. Bagus sekali ya tanggapan dari salah satu temannya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan hasil belajar topik materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Ada? Silahkan Nadia, bisa disimpulkan. Oh ya, luar biasa sekali ya. Jadi bisa disimpulkan dari pemilihan dari motivasi belajar keseluruhan daya penggerak dari diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, di mana dalam hasil kesimpulan kita ini bisa disimpulkan bahwa dengan adanya dorongan dari diri sendiri, dengan adanya dorongan motivasi dari diri, kita bisa belajar dengan baik dan bisa termotivasi belajar untuk lebih tinggi. Karena apa? Karena dari dorongan diri sendiri kita bisa belajar terutama dengan menggunakan teknik jigsaw ini ya. Dimana teknik jigsaw ini adalah, kenapa teknik jigsaw ini bisa digunakan dengan baik? Ada yang bisa menjelaskan? Karena apa? Karena teknik pembelajaran ini dirasa efektif untuk menjelaskan materi anti nyontek. Jadi anak-anak dengan menggunakan teknik jigsaw ini bisa memahami materi dengan anti nyontek, di mana lebih mudah dipahami. Jadi dengan menggunakan teknik diskusi seperti tadi ini, kita lebih paham untuk memahami materi dan anak-anak tidak akan menyontek karena kita diskusi langsung. Itu salah satunya. Kemudian kesimpulannya sudah, namun sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan kasih materi pertemuan berikutnya ya. Silahkan cari di halaman
Materinya di halaman 25 ya, silahkan itu dikerjakan. Namun sebelum materi ini Ibu akhiri, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu untuk menutup suatu kegiatan. Silahkan Yuana pimpin doanya. Terima kasih anak-anak, semoga pertemuan kita berikutnya bisa lebih semangat lagi ya. Yuk kita akhiri.